Perkenalkan, nama saya Agnes Penina Rumihin dengan NIM 221011030001. Saya mahasiswa dari Universitas Samratulangi dengan prodi Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bahasa yang lugas dalam genre makro. Apa itu bahasa lugas? Bahasa lugas adalah bahasa yang langsung menunjuk atau merujuk pada apa yang dibicarakan. Kalimat-kalimat yang disusun tidak akan menimbulkan makna yang ganda. Artinya apa yang tertulis, apa yang tersurat, itulah yang disampaikan. Kemudian pengertian dari genre makro. Genre makro adalah genre yang secara global menjadi nama jenis teks yang dimaksud atau teks yang besar yang di dalamnya masih terdapat sejumlah subgenre yang disebut dengan genre mikro. Contoh dari genre makro antara lain iklan, berita, editorial, artikel jurnal, brosur, ulasan buku atau review, dan surat. Kemudian, dalam genre makro terdapat aturan kebahasaan, yakni kaidah yang pertama yaitu penyusunan paragraf yang runtut. Penyusunan paragraf yang runtut artinya setiap paragraf atau paragraf yang satu dengan yang lainnya harus memiliki keterkaitan. Yang kedua yaitu pembuatan kalimat efektif, di mana kalimat atau kata tersebut harus menggunakan tanda baca yang benar dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu pemilihan kata yang tepat. Hal ini sangat berpengaruh kepada pemaknaan dari suatu kalimat. Dan yang keempat yaitu penerapan ejaan yang cermat atau penerapan tanda baca yang benar. Pemakaian ejaan yang cermat. Di Indonesia, ejaan telah beberapa kali mengalami penyempurnaan. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen yang dipakai sejak tahun 1901. Kedua, ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak tahun 1947. Dan yang ketiga, ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ejaan ini diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 16 Agustus 1972 dan menjadi ejaan resmi bahasa Indonesia. Yang keempat yaitu lanjutan dari ejaan yang disempurnakan dengan nama Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI tahun 2015. Di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia ini diatur beberapa hal, antara lain yaitu pemakaian huruf atau penulisan huruf. Dalam pemakaian huruf atau penulisan huruf, kesalahan yang paling umum terdapat pada huruf pertama dalam setiap kata atau kalimat. Yang kedua yaitu penulisan kata. Kesalahan umum yang sering terjadi terdapat pada kata turunan, partikel pun, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu penulisan unsur serapan. Hal terpenting yang dapat diingat dalam penulisan unsur serapan ini yaitu unsur serapan yang belum sempurna harus ditulis miring atau digaris bawahi. Dan yang keempat, pemakaian tanda baca. Tanda baca itu sangat banyak. Di antaranya ada tanda titik, koma, titik dua, tanda seru, tanda tanya, dan masih banyak lagi. Setiap tanda baca memiliki aturan penulisan masing-masing. Selanjutnya kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar, jelas, dan tepat sehingga mudah dipahami oleh orang lain. Untuk dapat mencapai keefektifan, kalimat efektif harus memenuhi syarat berikut, yaitu yang pertama kesatuan, di mana suatu kalimat memiliki satu ide pokok. Yang kedua kepaduan, di mana suatu kalimat memiliki kelengkapan unsur pembentuknya. Setidaknya dalam suatu kalimat harus mengandung subjek dan predikat. Yang ketiga, keparalelan atau kesejajaran. Yang keempat, ketetapan, di mana kalimat tersebut harus sesuai atau cocok. Dan yang kelima, kehematan, di mana kalimat tersebut tidak mengalami pemborosan kata atau pemborosan kalimat. Kemudian yang terakhir, kelogisan, di mana kalimat tersebut harus masuk akal. Kemudian pilihan kata diksi. Pemilihan kata dilakukan apabila tersedia sejumlah kata yang artinya hampir sama atau bermiripan. Dari serangkaian kata itu, dipilih satu kata yang paling tepat untuk mengungkapkan suatu pengertian.
Kemahiran memilih kata hanya dimungkinkan bila seseorang yang pertama menguasai kosakata yang cukup luas, kedua dapat membedakan secara tepat kata-kata yang memiliki nuansa makna serumpun, dan yang terakhir mampu memilih kata-kata yang tepat dan cocok untuk situasi tertentu. Kemudian ada paragraf atau alinea, di mana paragraf adalah hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf yang efektif harus memenuhi dua syarat, yaitu yang pertama adanya kesatuan, di mana kalimat dalam paragraf harus membicarakan satu ide pokok atau satu topik masalah. Yang kedua adanya kepaduan, di mana hal ini akan terwujud jika aliran kalimat berjalan mulus dan lancar serta logis. Letak kalimat topik. Setiap paragraf terdiri dari dua bagian, yaitu kalimat topik dan kalimat penunjang. Bila kalimat topik berada pada awal paragraf, akan terbentuk paragraf deduktif. Bila kalimat topik berada pada akhir paragraf, akan terbentuk paragraf induktif. Dan yang terakhir, kalimat topik yang terletak pada awal paragraf kemudian diulang atau ditegaskan kembali pada akhir paragraf dengan kalimat yang bervariasi disebut paragraf deduktif induktif. Kemudian ada jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Paragraf ini dapat dibedakan atas 3 macam, yaitu paragraf pembuka, paragraf pengembang atau penghubung, dan paragraf penutup. Baik, sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.